Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik parameter dan baku mutu air limbah. Adapun jurnal yang akan saya bahas berjudul Analisis Mutu Air Berdasarkan Indeks Pencemaran pada Objek Limbah Cair Pasar Terong Kota Makassar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmatul Fuadi Ahmad Kulau dengan NIM 3322073 dari kelas 3C Analisis Kimia. Pembahasan pertama yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Penelitian ini menganalisis parameter fisika, kimia, dan biologi air limbah pasar terong. Data parameter menunjukkan kondisi kualitas air limbah yang signifikan. Parameter fisika yang diukur meliputi suhu dan salinitas. Suhu air limbah pasar terong tercatat sebesar 31,8 derajat Celcius, sedangkan salinitas air limbah pasar terong terukur sebesar 33 mg per liter. Adapun parameter yang kedua yaitu parameter kimia. Parameter kimia yang diukur meliputi BOD, COD, TSS, dan pH. Yang pertama yaitu BOD atau Biochemical Oxygen Demand, menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air limbah. BOD air limbah pasar terong tercatat sebesar 52,05 mg per liter. Parameter yang kedua yaitu COD, Chemical Oxygen Demand, menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan organik dalam air limbah, baik yang diuraikan oleh mikroorganisme maupun tidak dapat diuraikan. COD air limbah pasar terong tercatat sebesar 132,95 mg per liter. Yang ketiga yaitu TSS atau Total Suspended Solid, menunjukkan jumlah zat padat yang tersuspensi dalam air limbah. TSS air limbah pasar terong tercatat sebesar 106,72 mg per liter. Dan yang terakhir yaitu pH air limbah pasar terong terukur sebesar 7,18, menunjukkan kondisi air yang netral. Adapun pembahasan yang kedua yaitu analisis komposisi air limbah. Hasil analisis menunjukkan nilai TSS atau Total Suspended Solid yang cukup tinggi mengindikasi keberadaan partikel padat yang tidak larut dalam air dalam jumlah yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kekeruhan pada air limbah dan berpotensi menyumbat saluran air. Yang kedua yaitu nilai BOD atau Biochemical Oxygen Demand yang tinggi mengindikasi adanya beban organik yang tinggi dalam air limbah. Semakin tinggi nilai BOD, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat organik. Hal ini dapat berdampak negatif pada ekosistem perairan, karena kekurangan oksigen dapat menyebabkan kematian organisme akuatik. Selanjutnya yaitu nilai COD atau Chemical Oxygen Demand, mencerminkan total beban pencemaran organik dalam air limbah. Parameter COD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua zat organik baik yang dapat diuraikan secara biologis maupun tidak. Nilai COD yang tinggi menunjukkan potensi pencemaran yang lebih besar dibandingkan dengan nilai BOD, karena mencakup semua zat organik yang ada. Nilai pH air limbah yang terukur menunjukkan bahwa air limbah tersebut berada dalam rentang pH normal. Namun, pH air limbah dapat mengalami perubahan akibat aktivitas mikroorganisme dalam proses penguraian zat organik. Suhu dan salinitas. Suhu dan salinitas air limbah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan ekosistem perairan. Suhu yang tinggi dapat menurunkan kelarutan oksigen dalam air, sementara salinitas yang tinggi dapat mengganggu proses biologis dan keberlangsungan hidup organisme akuatik. Dampaknya terhadap ekosistem yaitu limbah cair yang dibuang ke perairan dapat mencemari habitat perairan, mengurangi kelarutan oksigen yang diperlukan oleh organisme akuatik, menyebabkan kerusakan pada ekosistem air, dan yang terakhir dapat menyebabkan kematian organisme akuatik. Pencemaran dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem perairan secara keseluruhan. Akibatnya, biota perairan seperti ikan, udang, dan tumbuhan dapat mengalami kematian atau pertumbuhan yang terhambat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi biota perairan dan mengakibatkan dampak ekonomi yang merugikan bagi nelayan dan petani tambak. Kemudian, dampaknya terhadap manusia yaitu pencemaran air yang berasal dari limbah cair pasar terong dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia. Air yang tercemar dapat digunakan untuk kebutuhan domestik seperti minum maupun mandi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, disentri, kolera, tifus, dan penyakit kulit lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu standar baku mutu air limbah. Kualitas air limbah pasar terong dibandingkan dengan standar baku mutu yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 bisa kita lihat pada tabel di samping. Nilai yang pertama yaitu TSS. Nilai TSS maksimal 50 mg per liter. Batas ini ditetapkan untuk mencegah pencemaran air akibat partikel padat yang dapat menyebabkan kekeruhan dan penyumbatan pada saluran air. Yang kedua yaitu nilai BOD. Nilai BOD maksimalnya 30 mg per liter. Batas ini bertujuan untuk mengurangi beban organik yang memerlukan oksigen untuk penguraiannya, sehingga tidak mengurangi konsentrasi oksigen dalam air.
Nilai yang ketiga yaitu nilai COD, maksimalnya 80 mg per liter. Batas ini mengendalikan total beban pencemaran organik dalam air limbah yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan dampak buruk pada ekosistem. Selanjutnya yaitu nilai pH. Nilai pH berada pada 6 sampai 9,5. Tentang pH ini penting untuk menjaga keseimbangan asam basa air limbah yang dapat mempengaruhi kelarutan zat dan aktivitas organisme akuatik. Selanjutnya yaitu suhu, berada pada rentang 30 sampai 31,5 derajat Celcius. Batas ini mengatur suhu air limbah agar tidak terlalu tinggi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Dan yang selanjutnya yaitu salinitas, di mana rentangnya yaitu 28 sampai 33 mg per liter. Batas salinitas ini mengendalikan kadar garam dan air limbah yang dapat mempengaruhi kelarutan oksigen dan kondisi kehidupan akuatik. Meskipun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 juga ada, tetapi jurnal tersebut mungkin lebih fokus pada peraturan yang lebih umum dan luas yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air secara keseluruhan, termasuk baku mutu air untuk berbagai keperluan, bukan hanya untuk limbah industri. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 berfungsi sebagai kerangka hukum yang lebih luas dalam pengelolaan kualitas air. Sedangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang lebih spesifik. Dengan kata lain, peraturan menteri ini berada di bawah payung hukum yang lebih besar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu analisis menunjukkan kualitas air limbah Pasar Terong tergolong tercemar sedang berdasarkan parameter yang diukur. Hal ini memerlukan perhatian dan tindakan segera untuk mengatasi pencemaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.